Fakta sidang Komisi Informasi terungkap. KPU tak pernah autentikasi ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. FIFA adalah menjawab satu missing link yang selama ini terjadi di publik terkait dengan ijazah Pak Jokowi sejak kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, di mana ijazah tersebut juga tidak pernah ditunjukkan di dalam persidangan. Jadi tidak benar apa yang disebut oleh saudara Andi Azwan bahwa ijazah itu akan ditampilkan di persidangan. Rangkaian persidangan pidana dan perdata, ijazah itu tidak pernah muncul. Terkonfirmasi kemarin kami periksa, ini fakta persidangan ya, sampaikan ini fakta persidangan. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Hasilnya mencengangkan. Ternyata tidak pernah dilakukan autentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah. Dan itu keterangan resmi yang diberikan oleh KPU. Yang dilakukan itu hanya verifikasi terhadap ijazah fotokopi yang dilegalisir. Tetapi aturan perundang-undangan, kemudian kalau kita mau bicara kebenaran dokumen, itu kan harus dilakukan dulu yang namanya autentikasi. Autentikasi itu berdasarkan ahli kemarin yang kami periksa juga, itu kan minimal ada 3. Pertama dilihat isinya, kemudian yang kedua dilihat strukturnya, dan yang ketiga dilihat formatnya. Sementara yang ditampilkan oleh Andi Azwan itu kan tidak apple to apple dengan ijazah Pak Jokowi. Ya tampilkan aja ijazah Pak Jokowi supaya sama-sama kita lihat gitu loh. Jangan berdalih di balik ijazah orang, yang ijazah orang itu kita tidak pernah persoalkan gitu. Kenapa primary evidence itu tidak pernah ditampilkan? Bahkan kemarin pada saat pengumuman penetapan tersangka, menurut saya tidak ada yang surprise. Karena memang penyidikan itu tujuannya adalah membuat perkara menjadi terang benderang dengan mengumpulkan bukti, baik alat bukti maupun barang bukti, guna menemukan tersangka. Kan kita udah tebak hasil penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia itu adalah berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan primary evidence berupa ijazah Pak Jokowi. Itu yang tidak pernah dilakukan. Sehingga kabar panas dari sidang sengketa informasi nih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya ngaku
mereka nggak pernah serahin salinan ijazah Presiden Jokowi yang udah dilegalisir ke Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Pernyataan ini bikin heboh pas Kepala Bagian Biro Teknis KPU bersaksi di depan majelis hakim. Wah, kenapa ya KPU kok nggak menyerahkan dokumen sepenting itu? Jadi tanda tanya besar. Menurut KPU, keputusannya ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Mereka ngutip lampiran I PKPU nomor 18 tahun 2013 dan PKPU nomor 17 tahun 2016. Katanya sih, di aturan itu nggak ada yang nyebut kalau salinan ijazah calon presiden wajib diserahkan ke ANRI. Jadi KPU merasa sah-sah aja nggak ngasih AIDS, tapi pas majelis hakim mendalami, KPU ngaku kalau aturannya itu nggak tertulis eksplisit. Pernyataan itu langsung bikin majelis hakim bereaksi. Hakim menilai KPU menafsirkan aturan PKPU secara sepihak. Loh, kok bisa? Karena nggak adanya larangan, bukan berarti dokumen itu nggak wajib diserahkan, kata hakim. KPU sendiri ngaku nggak tahu alasan pastinya, ini kebijakan tingkat tinggi katanya. ANRI juga udah konfirmasi, mereka memang nggak punya salinan ijazah Presiden Jokowi karena nggak pernah menerimanya dari KPU. Ya, dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU, namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Ini adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota tahun 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Hanya satu berkas ini yang diberikan kepada kami. Dulu katanya IKN itu murni investor tetapi pakai APBN. Juga termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Katanya itu B2B, business to business. Tetapi kenyataannya pakai APBN. Maka dari itu melalui siaran ini teman-teman termul-termul yang masih membela, yang masih meyakini bahwa beliau itu adalah orang yang jujur, orang yang sederhana, orang yang baik hati dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit tercerahkan melihat kenyataan ini. Nah, ini adalah ijazah yang diberikan kepada kami dari KPU Solo. Jadi nanti ini ada kejanggalan-kejanggalan, tapi nanti akan dijelaskan oleh Bang Michael. Jadi beliau ini betul-betul mengikuti, jadi dari KPU Solo sampai KPU Jakarta, KPU Pusat, itu betul-betul beliau yang mengikuti, dan setelah kami diskusi memang ada beberapa kejanggalan. Saya teruskan tadi, Pak Jokowi katanya sudah mau menunjukkan ijazahnya di persidangan, tetapi nyatanya sampai hari ini masih kita tagih, dan sampai kapanpun masih kita tagih nanti. Jadi ijazah ini seharusnya dipertunjukkan. Tetapi bagi pemirsa yang menanyakan kapan selesainya permasalahan ijazah ini, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi nanti jawabannya ada di masyarakat masing-masing, penonton masing-masing. Posisinya adalah begini. Dari dulu, ijazah itu tidak pernah ditunjukkan ke publik. Sorotan publik atas dugaan kejanggalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali berembus setelah Abdul Ghafur Sangaji mengungkap fakta persidangan di Komisi Informasi Pusat. Ia menyebut KPU tak pernah melakukan autentikasi dokumen asli Jokowi saat Pilpres 2014 maupun 2019. Ternyata tidak pernah dilakukan autentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah, katanya. Menurut Ghafur, keterangan itu disampaikan langsung oleh pihak KPU yang menjadi saksi resmi dalam sidang. Ia menegaskan hal ini menjadi dasar kuat mengapa publik masih menuntut bukti utama. Ia menyebut tujuan penelitian Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa hanyalah menjawab yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat. Basisnya adalah penelitian ilmiah. Itu yang membedakan dengan Gus Nur dan Bambang Tri, ucapnya.
Gafur kembali menyinggung pernyataan pihak lain yang menyebut ijazah akan dihadirkan dalam persidangan. Tidak benar apa yang disebut oleh saudara Andi Aswan, bahwa ijazah itu akan ditampilkan di persidangan, lanjutnya. Ia menegaskan bahwa selama seluruh rangkaian perkara baik pidana maupun perdata ijazah asli tidak pernah muncul. Selain itu, ia menilai pernyataan yang menyebut presiden bisa menunjukkan sendiri ijazahnya di sidang adalah keliru. Di dalam proses hukum pidana yang diatur di dalam KUHP, yang menampilkan barang bukti itu adalah jaksa penuntut umum, tegasnya. Gafur mempertanyakan apakah ijazah itu sudah benar-benar disita penyidik atau justru belum pernah disentuh. Pertanyaan hukum kita hari ini adalah, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum oleh Polda Metro Jaya, lanjutnya. Ia menyoroti praktik aparat yang biasanya menampilkan barang bukti di hadapan publik saat menetapkan tersangka. Kenapa primary evidence-nya tidak pernah diberikan kejelasan status, tanyanya. Menurutnya, isu ini tidak boleh lagi diputar lewat narasi yang tidak sesuai hukum. Gafur juga menyampaikan keresahannya tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan bila praktik hukum tak lagi berjalan transparan. Yang paling saya takutkan adalah kekuasaan yang kebal terhadap hukum, timpalnya.